Memang kadang-kadang sebuah pengkhianatan itu tidak haram dalam politik. Berani saya katakan seperti itu. Atau mungkin di awal-awal reformasi ketika kita berpikir yang penting lawan dulu, kalah menang belakangan. Mungkin masih bisa. Tetapi sekarang ini agak berbeda kondisinya. Bagaimana yang mendukung yang kalah ini, ayo sebagai oposisi saja. Tapi dalam perjalanan politik di Indonesia saya belum pernah melihat itu ada oposisi murni, saya bilang. Bicara cerdas, ada solusi. Bersama Pak Putu Yuda Suparsana. Siap. Pak Putu ini terakhir sebagai Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Bali NTT NTB. DPP Partai Golkar. DPP Partai Golkar. Iya. Kalau sekarang Pak Putu Sekarang sudah purna tugas istilahnya. Setelah Munas Golkar kemarin. Munas Golkar kemarin. Ya, jadi posisi itu saya emban di masa Ketua Umum Airlangga Hartarto. Mulai di Partai Golkar kapan Pak? Saya kalau bicara kapan mulai di Partai Golkar itu cukup menarik ya. Saya justru masuk ke Partai Golkar itu tahun 1999. Saat pemilu reformasi. Pemilu pertama era reformasi. Jadi mungkin menariknya di situ ketika orang-orang banyak yang keluar. Betul. Saya masuk gitu loh. Nah itu kenapa Pak? Jadi waktu itu ada senior lah sekarang yang ngajak saya masuk Golkar gitu ya. Ada Pak Ketut Suwandi, mungkin Pak Arte kenal ya. Kenal Pak. Kemudian ada almarhum Pak Komang Budiarte. Oke. Nah, jadi diajak masuk lah. Waktu itu saya justru tahun kuliah kan dari tahun 92 sampai 98. 6 tahun saya kuliah dulu. Jadi apa istilahnya ya? Boleh dibilang anak mahasiswa yang kurang cerdas lah gitu. Kuliah sampai 6 tahun kan. Kuliah di mana Pak? Saya di Fakultas Hukum Udayana. Oke. 92 masuk, kemudian 96 sempat jadi ketua Senat Mahasiswa waktu itu. 96 97 98 jadi ketua BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Kemudian 98 itu pun sempat jadi namanya ketua Senat Mahasiswa Unut Reformasi. Zaman-zaman pergerakan lah waktu itu bersama Gendo, Oktav, dan lain-lain. Jadi lucunya ketika itu kita demo zaman reformasi, tapi 99 masuk Partai Golkar. Seperti itu. Ya mungkin itu bagian dari perjalanan lah. Orang tua atau lingkungan mungkin lebih banyak di Golkar Pak? Sama sekali tidak ada darah politiknya. Karena kedua orang tua saya mulai dari kakek, orang tua tidak ada di politik. Orang tua malah dua-duanya itu PNS dulu. Motivasinya masuk politik apa Pak? Ya kalau kita bicara motivasi kan mungkin dulu kita bergerak di kemahasiswaan ya. Artinya sering ada kegiatan banyak, kemudian pengabdian ke masyarakat, kegiatan sosial. Nah kemudian setelah kita menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, ya pertama karena diajak oleh teman-teman. Jadi diajak oleh senior-senior waktu itu, tapi begitu kita masuk, ada menariknya juga gitu. Apa itu Pak? Ada menariknya, jadi rupanya kita berpolitik ini adalah sebuah jalan memperjuangkan apa yang disebut dengan kepentingan masyarakat lah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan orang melihat wah politik itu sesuatu yang negatif gitu lah. Apa-apa dianggap negatif. Padahal kalau kita bicara secara objektif, ya kalau kita memang mau serius memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya jalurnya politik. Gitu. Nah disitulah kita mendapat bekal gitu dari senior bahwa boleh kamu idealis ketika kamu mahasiswa,
Tapi setinggi apapun idealisme kamu nggak akan bisa perjuangkan ketika kamu nggak masuk ke politik. Seperti itu. Kalau mau melakukan perubahan atas tatanan kehidupan pemerintah atau negara, harus melalui politik. Iya, politik adalah jalannya. Seperti itu. Perubahan kan itu konteksnya adalah bagian dari politik. Gitu kan, ada keberlanjutan, ada perubahan, nah itu. Jadi itu dinamika yang terjadi dalam dinamika politik. Tapi itu kan idealis teori politik. Fakta kejadiannya atau fakta lingkungan yang ada di masyarakat, politik saat ini dipakai sebagai ajang untuk mencapai kekuasaan. Yang notabene dipakai sebagai ajang untuk mencari nafkah. Nah, letak yang diperjuangkan itu kalau memang motivasinya di sana, gimana Pak Yuda? Saya pikir itu kembali ke pribadi masing-masing. Kembali ke pribadi masing-masing dan kembali kepada persepsi masyarakat yang menilai. Karena ya kalau kita melihat penilaian masyarakat yang menganggap bahwa banyak politisi yang mencari pekerjaan di politik memang ada, tapi kan tidak semua seperti itu. Tidak semua. Artinya ada juga politisi yang betul-betul memperjuangkan masuk ke politik, masuk menjadi bagian dari partai politik ya karena kepentingan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ada juga politik yang hanya untuk mencari panggung, sebuah pengakuan di lingkungan masyarakat. Ada seperti itu. Harus diakui ada seperti itu. Karena mungkin kita melihat beberapa figur ya. Beberapa figur yang kalau kita lihat dalam konteks keseharian dia mungkin sudah nggak kekurangan apa. Baik dari sisi pendapatan ekonomi, kemudian juga positioningnya di masyarakat. Nah, kemudian dia lebih ingin menajamkan posisinya itu melalui kekuasaan melalui politik juga ada. Tidak bisa kita pungkiri memang ada seperti itu. Jadi ya politik ini macam-macam lah. Berbagai macam karakter, berbagai macam tipikal orang itu ada dalam politik gitu loh. Iya, karena ilmu politik udah jelas tadi disampaikan adalah memiliki tujuan memperjuangkan sebuah perubahan yang sesuai dengan apa yang disepakati dan dimupakati masyarakat. Betul. Belakangan ini politik, orang-orang yang mencapai posisinya adalah orang-orang yang memperjuangkan kendaraan yang membawa mereka di kursi di mana mereka berada di sekarang. Di kursi kekuasaan lah kan gitu. Jadi masyarakat dilupakan. Yang diingat adalah bendera dari atau kendaraan dari mereka. Nah, itu gimana Pak Yuda? Itu yang saya katakan tadi, itu kembali kepada pribadi masing-masing politisi. Karena kan saya melihat bahwa partai politik itu kan merupakan sebuah kendaraan, ya kan? Jadi kalau kita bicara esensi dari politik itu, menurut seorang filosof Plato mungkin ya, itu kan jalan menuju kekuasaan. Nah, ketika kita bicara jalan menuju kekuasaan, pasti ada kendaraannya. Ketika kita bicara dari A ke B, tujuan dari posisi A ke posisi B, di mana posisi B itu adalah rumah kekuasaannya, pasti dia butuh kendaraan kan. Nah jadi itu. Nah kadang-kadang hutang budi terhadap kendaraan yang dipergunakan itu sering terjadi dalam prakteknya tidak bisa dilepaskan. Apalagi ada semacam policy, kebijakan di internal partai yang kemudian dari kebijakan-kebijakan itu melahirkan istilah petugas partai, kayak gitu ya. Jadi tidak hanya ada di satu partai, tapi di hampir semua partai seperti itu dalam prakteknya terjadi memang. Nah, di situ apakah sistem yang memang membuat perangkap politikus untuk berbuat tidak idealis kepada masyarakat? Apa memang mental daripada politikus tersebut hanya keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu? Ya, saya pikir kembali ke soal karakter.
mental. Kalau sistem, saya pikir semua sistem itu mungkin dibuat untuk sebuah kebaikan kan. Tapi dikatakan tadi utang budi kepada partai yang membawa mereka kepada posisi kursi yang mereka duduki saat ini. Benar. Nah itu kembali ke sistem di dalam internal partainya. Kalau tadi kita bicara sistem politik di sebuah negara, pasti semua dibuat atas dasar kebaikan, kepentingan kebaikan bersama, kebaikan bagi masyarakat. Tetapi kadang-kadang sistem di internal partainya menggiring seseorang untuk menjadi seperti itu gitu loh. Inilah yang saya maksudkan Pak Yuda, kegelisahan saya sendiri. Kenapa? Secara teori kan tatkala masyarakat terpilih menjadi pemimpin atau menjadi anggota-anggota dewan yang sudah menduduki kursinya, itu adalah tentu masyarakat pilihan, tentu mereka adalah pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat. Dan tatkala mereka duduk di sana, itu mereka harusnya berpikir bukan milik kelompok-kelompok tertentu, tetapi milik masyarakat. Berarti milik kepentingan banyak orang. Dengan milik kepentingan banyak orang ini, artinya sepantasnya dan seharusnya mereka meninggalkan kelompok-kelompok yang memang utang budi tadi. Akan tetapi lebih kepada memberikan kepentingan masyarakat. Kalau Pak Yuda tadi berkata teori politik berdasarkan memperjuangkan perubahan tujuan kepada banyak orang. Betul. Nah, karena keterikannya dia utang budi dengan kendaraannya ini, sehingga ada yang namanya keterbatasan dalam sebuah perbuatan tersebut. Saya pikir mungkin kurang tepat kalau kita katakan harus ditinggalkan. Karena bagaimanapun juga partai politik itu kan kendaraannya. Jadi ketika seorang itu mencapai tujuannya ke panggung kekuasaan melalui sebuah partai politik, bagaimanapun juga peran partai politik masih ada kan. Dan itu nggak bisa dikesampingkan bagi seorang politisi. Tetapi sekarang bagaimana seorang politisi itu harus bersikap. Ketika tujuan utamanya, saya harus masuk ke politik. Percuma saya keluar-keluar sebagai anggota LSMK atau sebagai kelompok-kelompok masyarakat. Tapi ketika saya nggak punya kendaraan, saya nggak akan bisa. Ketika saya nggak punya rumah, yang kita katakan sebagai partai politik, akan sulit, gitu kan? Nah, artinya itu kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana ketika kita sudah mencapai tujuan itu, semua hal harus kita pikirkan. Tadi yang dikatakan sebagai hutang budi ke partai politik, ya itu mungkin bukan hutang budi secara murni lah. Tapi bagaimana kita juga care kepada partai kita. Kemudian yang paling penting tentunya adalah bagaimana kita membalas apa yang menjadi kepercayaan masyarakat kepada kita. Kita diberikan kendaraan oleh partai politik, kemudian masyarakat memilih kita. Artinya kan semua memberikan peran kepada kita, semua memberikan fungsinya kepada kita, diberikan kepercayaan kepada kita. Partai berikan kepercayaan kepada kita, masyarakat memilih kita, artinya itu juga sebuah kepercayaan. Nah, artinya bagaimana kita memainkan peran diri kita kepada kedua komponen ini, baik partai politik maupun masyarakat. Jadi ini harus berimbang gitu. Harus berimbang, Pak Yuda. Betul. Makanya walaupun ada istilah petugas partai, di semua partai itu mungkin istilahnya petugas partai. Cuma kadang-kadang ada yang diucapkan, ada yang tidak, kan begitu. Sampai ada anggota DPR RI sering berkata, "Oh, bukan kita tidak bisa ketok palu atas undang-undang atau kebijakan-kebijakan ini, akan tetapi karena memang pesanan dari pimpinan partai kami tidak boleh." Itu tadi. Jadi gini, partai politik itu kan juga pasti didirikan atau dibentuk. Tentunya tujuannya juga sama. Jadi dalam rangka bagaimana memberikan ruang bagi setiap insan masyarakat dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat itu sendiri. Partai politik secara prinsip pasti dilarikan untuk itu. Makanya banyak di era reformasi ini, di masa-masa sekarang ini,
partai politik itu banyak yang berawal dari sebuah organisasi justru. Ya kan kita pernah mengenal mungkin pasca reformasi itu ada apa namanya Ormas Nasional Demokrat yang kemudian sekarang menjadi partai politik Nasdem. Termasuk Gerindra juga. Kan dulunya berasal dari ya mungkin semacam gerakan Indonesia Raya kemudian menjadi partai politik. Saya yakin munculnya hal itu kan karena mereka ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Gitu loh. Nah sekarang ketika partai politik itu ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat, mereka punya idealismenya masing-masing. Mereka ibaratnya punya genrenya masing-masing gitu loh. Ada yang berpaham nasionalis, ya kan? Ada yang berpaham agama umpamanya. Jadi ini mereka masing-masing punya warna lah. Nah seharusnya memang ketika mereka menjadi sebuah partai politik yang memiliki wakil, apakah itu di eksekutif maupun legislatif, ya idealismenya adalah di atas kepentingan masyarakat. Nah, cara memperjuangkannya yang kadang-kadang berbeda. Kemudian masyarakat pun akhirnya menilai berbeda-beda. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Umpamanya partai politik A, dia pasti ingin memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kenapa? Ada kepentingan ke depan. Saya harus mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk dipilih kembali. Dipilih oleh sebanyak-banyaknya masyarakat. Gitu. Periode selanjutnya. Baik, contoh nih PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem. Pasti mereka memperjuangkan kebaikan. Berlomba-lomba memperjuangkan kebaikan dengan cara dan konsep mereka masing-masing. Dan cara dan konsep pasti kan bisa berbeda-beda. Itu loh. Caranya berbeda, konsepnya berbeda. Tinggal sekarang masyarakat bagaimana menerima. Masyarakat bisa menentukan pilihannya yang mana kira-kira sesuai dengan keinginan mereka. Kan begitu sekarang. Nah, disitulah kadang-kadang muncul sebuah tanda kutip tekanan mungkin. Dari pimpinan partai, kebijakan internal partai. Ketika mungkin dalam persepsi mereka, sebuah undang-undang ini nggak perlu diperjuangkan gitu, atau sebuah undang-undang ini harus diperjuangkan. Ini kadang-kadang berbeda satu partai dengan partai lainnya, ya kan? Ketika dia nggak menghendaki itu, ya pasti kebijakannya jangan diperjuangkan, atau kebijakannya harus diperjuangkan. Nah itu. Jadi ini kembali ke soal perbedaan. Ada persamaan, ada perbedaan. Tinggal sekarang masyarakat menghendaki yang mana kan begitu. Makanya itulah ada namanya keputusan politik. Jadi setiap kebijakan negara ini itu pasti bersumber dari sebuah keputusan politik. Dalam mencapai keputusan itu kadang jalannya atau prinsipnya bisa berbeda-beda dari sebuah partai politik. Jangankan antar partai politik, kadang di dalam keanggotaan partai politik bisa berbeda. Sebelum dilemparkan ke parlemen umpamanya sebuah keinginan untuk diputuskan menjadi sebuah kebijakan. Di dalam internal partai itu sudah dibahas duluan. Ketok palu baru dilempar ke parlemen untuk dibahas gitu. Saya kira seperti itu. Tergantung sekarang bagaimana masyarakat menilai kan begitu. Amin Pak Yuda. Mudah-mudahan apapun yang diperjuangkan dengan cara-cara berbeda itu adalah semuanya kebaikan dan peruntukannya untuk masyarakat. Betul sekali. Amin. Seperti yang saya katakan tadi bahwa menurut filosof Plato bahwa politik itu adalah jalan menuju kekuasaan. Ya entah bagaimana untuk mencapai jalan itu kan. Ketika kemudian dia berada pada kekuasaan itu, dia mampu meraih kekuasaan itu. Di situ baru dia memikirkan bagaimana kita mengelola masyarakat ini secara baik. Secara baik ini pasti ya. Entah itu dalam prakteknya kemudian ada hal yang nggak baik, itu soal lain gitu lah. Jadi itu. Oke. Marwah dari tujuan politik. Mudah-mudahan siapapun teman-teman kita yang duduk baru dilantik saat ini, supaya jangan melupakan bahwa
mereka dipilih oleh masyarakat, tentu memperjuangkan kebaikan-kebaikan masyarakat, Betul. bukan serta-merta hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Betul. Pak Yuda tadi posisi terakhir adalah sebagai tim Departemen Pemenangan Partai Golkar NTB, NTT, dan Bali. Kemenangan atas siapa itu? Maksudnya? Perjuangan atas siapa? Waktu pemilu kemarin ya Pak ya? Bukan. Kalau soal posisi di partai itu, Oh itu posisi. posisi di partai. Oh, oke. Jadi posisi terakhir saya itu di struktur partai. Sebagai Ketua Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Bali NTB NTT. Oke. Berbeda kalau posisi di parlemen. Parlemen, betul. Kalau posisi di parlemen itu tentunya atas dasar pilihan masyarakat. Seperti itu. Oke. Posisi di partai. Kalau saya sendiri belum pernah duduk di DPR. Belum pernah Pak? Belum lah. Belum lolos. Belum lolos. Jadi memang sempat 2 kali mencalonkan, belum lolos. Kalau kita bicara sekarang Bali Pak. Kita bicara Bali. Bali ini kan sekarang lagi berkompetisi atas pemilihan kepala daerah secara serentak. Kepala bupati atau kepala Bupati wali kota gubernur. Kalau dari sisi Partai Golkar, ini kan kita bicara Bali. Ada nggak isu-isu daerah yang dipakai sebagai strategi dari Partai Golkar untuk memenangkan kompetisi sekarang yang notabene tentu lebih banyak melawan pertahanan-pertahanan? Isu-isu daerah atau isu-isu apa yang kan kadang-kadang bagaimana kita memenangkan sebuah kompetisi ini banyak memakai yang namanya hal-hal yang belum dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, Partai Golkar sendiri strateginya seperti apa, Pak Yuda? Kalau kita di Partai Golkar ini, tentunya kita harus melihat kondisi politik di Bali itu, Kalau kita bicara dalam konteks Bali, jadi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa kultur politik di Bali ini kan saat ini PDIP masih sangat dominan lah. Betul. Ya kan? Betul. Nah, artinya ketika kita bicara strategi, Partai Golkar pasti punya visi, punya misi. Begitu juga ketika kita bicara soal calon kepala daerah yang kita rekomendasikan gitu. Pasti itu sesuai dengan apa yang menjadi garis kebijakan partai. Sekarang tinggal bagaimana kita melahirkan calon-calon kepala daerah yang sekiranya mampu untuk memenangkan kontestasi pilkada ini. Nah, melihat kondisi di Bali ini, jadi kita bicara pengalaman politik dari pilkada ke pilkada, dari pemilu ke pemilu. Ya. Jadi untuk Bali ini dominasi PDIP ini masih sangat kuat. Nah, tentunya dari situ kita harus memiliki sebuah strategi. Karena kalau menurut pandangan saya, ketika kita bicara kepentingan memperjuangkan masyarakat, seharusnya kita ini tidak selalu harus berhadapan-hadapan. Beda ketika zaman Orde Baru dulu gitu kan. Orde Baru pun ketika itu walaupun berhadapan tetapi kan juga muaranya sama. Untuk kepentingan masyarakat. Itu yang kita sampaikan tadi, ini untuk kebaikan masyarakat kan. Hanya mungkin caranya berbeda, wadahnya berbeda. Maksud dari berhadap-hadapan itu apa Pak Yuda? Gini, kita bicara dalam konteks pilkada nih. Jadi kadang-kadang kan ada muncul nih, di Bali ini dominasi PDIP kuat. Bagaimana caranya harus kita runtuhkan. Betul. Ketika kita bicara bagaimana caranya, kan kita harus bisa mengukur diri dulu kan. Kadang-kadang ada pemikiran juga, pokoknya lawan dulu, kalah menang soal belakangan. Nah itu idealisme, Pak Arto. Itu idealisme.
idealisme yang juga harus kita hargai. Tetapi kadang-kadang dalam politik kekinian, ini kan juga pandangan masyarakat terhadap sebuah partai politik yang melahirkan calon kepala daerah. Kadang-kadang menilai dari sisi kuantitas kemenangan kita di pilkada. Semakin banyak calonnya menang, maka dia dianggap sebagai partai politik yang kuat. Nah, ini soal gengsi partai lagi. Ketika dulu zaman sebelum reformasi, atau mungkin di awal-awal reformasi, ketika kita berpikir yang penting lawan dulu, kalah menang belakangan, mungkin masih bisa. Tetapi sekarang ini agak berbeda kondisinya, karena itu kembali ke penilaian masyarakat nanti. Ketika kita asal merekomendasikan calon, kemudian akhirnya pada kalah nanti semua, nah itu juga masyarakat akan mulai Golkar calonnya abal-abal semua. Nah ini yang kadang-kadang bukan hanya Golkar, tapi juga banyak partai berpikir seperti itu. Itulah kenapa kita lihat sekarang kadang-kadang ada partai politik yang tidak memiliki figur gitu kan untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah, dia kemudian berkoalisi dengan partai politik yang memiliki figur untuk dicalonkan. Sepanjang dia partai ini melihat bahwa secara visi ada kesamaan, kenapa tidak, kan begitu? Betul. Inilah yang saya bilang seharusnya tidak harus saling berhadapan. Contoh nih pada pilkada kali ini, kami di Golkar di beberapa daerah ini ada yang berkoalisi dengan PDIP. Oh, ada Pak? Ada, baik secara nasional maupun di Bali sendiri ada. Kalau di Bali Di Bali di Kota Denpasar. pemilihan Jadi pemilihan wali kota Denpasar. PDI sama Golkar. Golkar merekomendasikan pasangan Jaya Wibawa. Artinya ini kan politik yang tidak harus saling berhadapan. Ketika kita melihat bahwa dari sisi potensi, kemudian dari sisi figur, agak sulit kita melawan, dan ada semacam segi positifnya ketika kita berkoalisi, ya kita lakukan itu. Kan seperti itu pemikirannya. Ya. Jadi kita tidak harus saling berhadapan semestinya. Karena pikiran saya seperti itu. Berarti kalau kita bicara koalisi oposisi, Pak Yuda, koalisi oposisi, pengalaman 5 tahun terakhir ini bagi oposisi partainya tidak berkembang untuk pemerintahan Pak Jokowi ya. Saya perhatikan oposisi ini benar-benar tiba-tiba Demokrat koalisi, langsung bersinar lagi. Itu pandangannya Pak Yuda gimana? Pak Harta, gini ya, kalau kita bicara soal oposisi, kita harus paham dulu apa itu oposisi. Ya kan? Kalau oposisi itu dalam pemaknaan itu adalah posisi yang berseberangan dalam segala hal. Jadi apapun keputusan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pemerintah, pihak oposisi itu harus tampil sebagai bagian yang mengoreksi itu, sebagai bagian yang menentang itu oposisi murni. Nah, dalam perjalanan partai politik dari zamannya Orde Baru sampai dengan pasca reformasi sekalipun, mungkin saya belum melihat ada satu partai yang bisa memposisikan diri sebagai oposan murni. Belum ada, Pak. Belum ada. Tapi mungkin lebih bersifat sebagai oposan penyeimbang. Karena belum ada partai yang secara frontal harus melawan setiap kebijakan pemerintah. Ada 1-2 kebijakan yang didukungnya pun, nah itu bukan oposisi seharusnya namanya. Itu loh. Kalau kita bicara dalam politik luar negeri, oposan itu pasti ya apapun kebijakan pemerintah harus dilawan. Meskipun keputusan itu adalah untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat. Betul. Itu yang namanya oposisi dalam pandangan saya. Nah, makanya ini lebih kepada oposisi penyeimbang lah. Diistilahkan sebagai sebuah oposisi karena ketika dia dalam kontestasi pilpres, kontestasi pilkada,
tidak berkoalisi, saling berhadapan, kemudian dalam pemerintahannya yang menang menguasai sendiri tanpa mengajak yang kalah. Yang kalah ini cenderung dianggap sebagai oposisi. Harapan masyarakat inginnya bagaimana yang mendukung yang kalah ini, ayo sebagai oposisi saja. Tapi dalam perjalanan politik di Indonesia saya belum pernah melihat itu ada oposisi murni, saya bilang. Termasuk yang selama ini sering muncul mungkin PDIP, PKS. PDIP sebelum Pak Jokowi adalah oposisi yang cukup panjang. Zamannya Pak SBY. Dalam pandangan saya justru bukan oposisi. Bukan, Pak. Bukan oposisi. Karena Pak, justru pada zaman Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto, datar-datar saja kan dinamika politik itu kan. Ya mungkin panasnya itu lebih pada saat pemilu saja. Tapi dalam perjalanannya pemerintah, karena sistem politik yang dikelola oleh Soeharto waktu itu, yang mampu kemudian membawa semua partai politik ini mendukung kebijakan pemerintah. Di mananya oposisi. Ya kan? PDI ketika itu ya artinya mungkin dalam beberapa kebijakan ada yang berlawanan, tetapi kadang ketika dalam beberapa kebijakan pemerintah juga berjalan seimbang. Berarti oposisi ini tidak boleh mendukung. Seharusnya kalau dalam pandangan saya seperti itu. Kalau kita bicara oposisi, Wow. makanya saya bilang oposisi di Indonesia ini bukan oposisi murni, bukan oposan murni, Penyimbang. lebih ke penyeimbang dari apa-apa kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah yang berkuasa. Nah, kalau tadi Pak Yuda sampaikan Bali adalah basis PDIP. Akan tetapi dengan berkembangnya situasi dan pertumbuhan politik menjadikan masyarakat semakin pintar, cerdas. Bali sebagai basis PDIP kemarin pemilihan presiden kalah, Pak. Nah itu kan. Jadi kita harus pahami bahwa yang namanya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, itu kan memilih figur. Jadi masyarakat yang memilih. Partai itu hanya mengantarkan figur itu menjadi seorang calon. Kalau zaman dulu, sebelum era pemilihan langsung, partai politik yang punya kuasa melalui perwakilannya di DPR. Yang mengajukan calon dan yang memilih. Nah, ketika itu kekuasaan partai politik besar. Tapi sekarang kan dimensinya berbeda. Pemilihan langsung oleh masyarakat. Jadi, ketika kita bicara figur dalam pemilihan langsung, belum tentu partai besar itu atau partai yang berkuasa akan memenangkan kontestasi. Apakah itu pilpres, pilkada? Belum tentu. Ya, kalau saya melihat bahwa ketika pilpres 2024 kemarin, Prabowo ini kan boleh dikatakan mengalami perjalanan panjang dalam memperjuangkan dirinya untuk meraih kekuasaan. Betul. Ya kan? Jadi beliau ini adalah seorang, ya mungkin karena basicnya beliau adalah seorang tentara dulunya, punya spirit perjuangan yang tinggi. Artinya beliau tidak mengenal lelah untuk mengejar sebuah tujuan seperti itu. Dan mungkin momentumnya beliau dapat setelah 3 kali ya kekalahan sebelumnya kan. Betul. Sekali sebagai calon wakil presiden, 2 kali sebagai calon presiden. Ketika berhadapan dengan Pak Jokowi. Dan momentumnya sekarang 2024 mereka bersatu. Nah, ketika 2 figur yang selama ini dianggap berseberangan bisa bersatu oleh masyarakat, di mata masyarakat. Nah, ini kemudian menimbulkan sebuah euforia yang sangat tinggi. Harapan masyarakat begitu besar terhadap pasangan ini. Kalau kita bicara dari sisi kekuatan politik, mungkin pemenang pemilu legislatif kan PDIP. Betul.
Kemudian Jokowi juga lahir dari PDIP ketika itu. Betul. Nah, ini namanya dinamika politik. Ketika ada sebuah kondisi yang kemudian menyebabkan Pak Jokowi ini bergabung dengan Prabowo, ini dianggap sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan, sangat-sangat menarik gitu. Pak Jokowi punya kekuatan, Pak Prabowo punya kekuatan. Bergabung menjadi satu. Ini menghasilkan sebuah euforia politik yang tinggi. Dari euforia itu kemudian menjadi hegemoni politik tinggi. Nah, kita merasakan sekali hampir di setiap daerah gitu ya. Bahkan di Jawa Tengah ataupun Bali yang selama ini menjadi basis daripada PDIP. Pasangan ini bisa menang. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu bupati dari PDIP. Dia bilang, saya hampir kaget Pak Yuda. Jadi ketika itu kan yang dibaca pertama, yang dibacakan pertama, hasil coblosan itu kan Pilpres. Baru kemudian calon DPR RI, calon DPD RI, calon DPRD provinsi, calon DPRD kabupaten. Ketika dibacakan itu hampir Prabowo Gibran, nomor 2. Bupati itu menyatakan bahwa saya berpikir inilah keruntuhan kami. Sempat dia memikirkan seperti itu karena Prabowo terus. Jangan-jangan nanti hasil legislatifnya berbeda gitu. Tapi ternyata tidak. Ketika dibacakan hasil pemilu legislatifnya, justru mereka masih dominan. Dan bahkan ketika dikonversi menjadi kursi, mereka bertambah kursinya gitu loh. Jadi ini kan tidak linear dia. Khusus di Bali. Ketika kita bicara Pilpres, bicara pemilihan figur, siapa yang mampu mengelola pikiran masyarakat untuk memilih dia, itulah yang menang gitu loh. Walaupun kemudian Ganjar Mahfud MD dicalonkan oleh partai yang paling besar, Partai penguasa. Nah ini menarik ini di Bali nih kemarin itu. Saya melihat justru PDIP ini masih dominan di Bali, hanya kalah di Pilpres. Pemilihan legislatif mereka masih sangat dominan, bahkan di beberapa kabupaten kalau nggak salah, mereka justru mengalami peningkatan kursi yang cukup signifikan. Tabanan, Bangli, Gianyar, Karangasem naik suara legislatif di sana, Pak. Naik suara legislatifnya mereka. Memang ada beberapa kabupaten yang mungkin mereka turun. Di provinsi PDIP turun 1 kursi. Kemudian di Jembrana juga mereka turun sekitar 3 kursi. Denpasar juga, Badung juga turun 1 kursi. Tapi kalau kita rata-ratakan mereka lebih banyak naiknya di Bali ini. Artinya kan, ketika banyak orang mengatakan bahwa kita punya capres nih, Gerindra, Golkar yang berkoalisi menjadi barisan koalisi Indonesia Maju, pastinya mengharapkan sebuah efek di situ. Bagaimana agar euforia Prabowo Gibran ini juga berimplikasi pada elektabilitas mereka di legislatif. Tapi kan kenyataannya tidak. PDIP dalam pemilihan DPR RI, walaupun ada penurunan kursi, mereka masih tampil sebagai pemenang. Betul. Dengan 110 kursi. Betul. Tadinya kita berpikir Gerindra. Wah, saya pikir Gerindra ini pasti akan jadi pemenang di pemilu karena efek Prabowo-nya gitu. Tapi kan tidak. Itu secara nasional. Di Bali sendiri, bahkan ada beberapa kabupaten yang mungkin Gerindra agak terpuruk hasil legislatifnya. Contoh di Bangli, dari 30 kursi DPRD, mereka hanya mendapat 1 kursi saja. 1 kursi aja. Kemudian Badung yang 45 kursi, kalau nggak salah mereka 4 atau 5 gitu, saya nggak begitu hafal. Ya.
Nah, jadi saya bilang, kalau kita bicara pemilihan presiden itu pemilihan figur. Pemilihan figur, Pak ya. Nah, mungkin eksesnya nanti bagi Partai Gerindra ketika 2024 ini mereka belum bisa optimal meliniarkan hasilnya, kemungkinan di 2029 ada harapan lah. Ketika kemudian bagaimana Pak Prabowo nanti memimpin negara ini. Ketika beliau memimpin performannya, katakanlah bisa seperti Pak Jokowi. Nah, ini akan berefek kepada elektabilitas Gerindra di tahun 2029. Kira-kira begitu. Tadi pemilihan presiden adalah pemilihan figur. Nah, figur. Terus Pak Yuda juga menyampaikan bahwa gabungan dua kekuatan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bahkan dalam pidato kemarin salah satu politikus yang terkenal di Indonesia, ada yang namanya Jokowi Mania. Jokowi apa Pak? Efek? Jokowi efek. Jokowi efek, Prabowo efek. Ini adalah kekuatan besar yang saat ini lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Terus pertanyaan saya Pak Jokowi ini kan dibawa oleh PDIP menuju presiden. Kenapa dia meninggalkan PDIP ini? Ini menarik ini. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan itu, kenapa Pak Jokowi meninggalkan PDIP gitu kan? Saya melihat justru ini mungkin terkait dengan kenyamanan. Gitu. Jadi ini kan politik. Seperti yang saya katakan tadi. Politik ini kan sebuah jalan menuju kekuasaan. Partai politik itu adalah kendaraan. Kadang pernah kita mendengar istilah pengkhianatan. Ya kan? Ya. Apakah ada dalam sebuah panggung politik itu sebuah pengkhianatan? Dan yang dimaksud dengan pengkhianatan itu apa? Karena kan dalam dimensi politik saat ini, terutama dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, partai politik kan ini sarana lah, kendaraan. Kemudian ketika kita ada di panggung kekuasaan itu, apalagi di pucuk pimpinan tertinggi dalam sebuah negara, sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia harus membutuhkan dukungan kekuatan politik juga yang sangat kuat, harusnya kan begitu. Dan selama ini PDIP lah sebagai partainya Pak Jokowi ketika itu. Betul. Tapi Pak Jokowi pun belum keluar dari PDIP sampai saat ini. Begini, kita harus paham orang itu menjadi bagian dari partai politik itu atau mundur sebagai anggota partai politik itu mekanisme seperti apa. Benar mungkin Pak Jokowi hingga saat ini belum mundur dari PDIP. Kadang-kadang kan parameternya adalah KTA. Itulah. Termasuk ketika itu Gibran sekalipun. Oh, Gibran tuh belum mundur dari PDIP. Diminta mengembalikan KTA tidak mau. Jadi harusnya posisi seseorang sebagai anggota partai politik itu tidak hanya berdasarkan KTA. Itulah. KTA itu kan administratif lah. Ya. Ini dia sebagai anggota gitu. Nah, inilah. Tapi ketika dikatakan bahwa Gibran, Pak Jokowi belum mengembalikan KTA, tapi secara prinsip sudah tidak lagi nyaman di PDIP, ya seperti itu kan. Kemudian di satu sisi PDIP-nya kemudian menganggap bahwa Pak Jokowi dan Gibran melakukan pengkhianatan. Mereka menganggap
Jokowi dan Gibran bukan lagi bagian dari PDIP, ketika itu status seseorang boleh dikatakan bukan lagi merupakan bagian dari partai politik itu. Bisa aja kan, umpamanya begini, saya disuruh mengembalikan KTA. Nggak tahu nih KTA saya di mana nih gitu kan. Bagaimana saya mengembalikan? Ketika saya belum mengembalikan, dianggap masih merupakan bagian dari partai politik itu. Sebentar Pak, tadi apakah di partai politik itu ada pengkhianatan? Kan itu yang Pak Yuda sampaikan tadi. Nah, apakah Pak Jokowi atau Gibran ini dikatakan sebagai pengkhianatan atas partainya itu? Tidak ada pengkhianatan dalam sebuah politik. Tidak ada Pak. Pengkhianatan ketika kemudian kita dalam sebuah hubungan yang kita sepakati bersama-sama, saya harus menjalankan A, tapi kemudian kita melakukannya B tanpa sepengetahuan partai kita gitu. Itu pengkhianatan. Mungkin pengkhianatan. Tetapi di sini kan beda konteksnya. Gibran diharapkan oleh sebagian besar masyarakat karena ada figur Pak Jokowinya mungkin tidak bisa kita lepaskan. Ya. Itu kan. Ketika Pak Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan untuk ketiga kalinya karena sistem politik kita, karena undang-undang kita. Lalu dianggap figur Gibran ini harus didorong maju agar kekuatan politik Jokowi ini masih ada. Gitu loh. Dijadikanlah sebagai calon wakil presiden. Dan terpilih. Artinya Gibran dan Pak Jokowi ini kan menggunakan sebuah kendaraan politik yang memberikan kepercayaan kepada dia. Ketika kemudian kepercayaan itu tidak didapatkan di partainya sendiri gitu loh. Jadi dalam hal ini siapa yang berkhianat, siapa yang dikhianati kan begitu. Memang kadang-kadang sebuah pengkhianatan itu tidak haram dalam politik. Berani saya katakan seperti itu. Karena namanya politik itu sebuah jalan untuk kita berkuasa. Jalan apapun bisa kita tempuh. Mungkin kita mencoba untuk menyitir pendapat seorang filosof lagi nih, Niccolo Machiavelli. Mungkin Pak Harto pernah dengar itu. Ya. Ya kan? Dalam teori politiknya The Prince. Jadi politik itu adalah bagaimana jalan untuk merebut kekuasaan atau bagaimana jalan untuk mempertahankan kekuasaan. Nah ini mungkin bisa dikaitkan nanti. Ya kan, bagaimana kita mencari jalan untuk merebut kekuasaan atau bagaimana kita mencari jalan untuk mempertahankan kekuasaan. Machiavelli punya prinsip yang seolah-olah mungkin bagi masyarakat itu melegalkan segala cara. Entah itu cara yang baik atau dengan cara buruk sekalipun. Jadi ketika kita ingin mempertahankan sebuah kekuasaan, kadang-kadang kita harus menggunakan segala hal. Apakah itu sebuah kebaikan, kekuatan, kecerdasan, kejujuran. Tapi tidak hanya itu. Dia seolah-olah melegitimasi penggunaan cara-cara lain di luar hal yang positif itu. Entah itu namanya kelicikan, tipu daya, ya kan? Bahkan pengkhianatan sekalipun. Itu kata Machiavelli. Wow. Itu loh. Karena bagaimanapun kita harus dapatkan kekuasaan itu, atau kita harus pertahankan kekuasaan itu. Nah itulah yang justru sering terjadi dalam politik saat ini. Tidak hanya di Indonesia. Bahkan hampir di semua negara. Karena kekuasaan itu kan bagi seorang kan sesuatu yang sangat-sangat berharga gitu loh. Wow. Nah, Ini serem nih. bahkan melegitimasi apa yang disebut dengan pengkhianatan sekalipun. Yang penting kekuasaan itu kita capai. Nah, ketika kita berhasil menggenggam kekuasaan itu, ya barulah kita bicara tujuannya. Untuk apa kita berkuasa? Kembali,
untuk memikirkan masyarakat. Itu yang saya katakan bahwa mungkin pengkhianatan itu tidak relevan kita bahas di panggung politik gitu loh. Karena memang praktiknya memang sudah biasa terjadi. Strategi. Kira-kira menurut Pak Arto ini cocok nggak teori itu dengan apa Kenyataan politik cocok, Pak. yang sehari-hari terjadi? Cocok. Karena dalam sebuah strategi peperangan, Iya. namanya strategi, pasti ada pihak yang dirugikan. Karena pasti ada pihak yang dikalahkan di sana. Namanya pihak yang dimenangkan, apakah itu merupakan sebuah kecurangan, pengkhianatan, atau apapun itu namanya, karena yang penting adalah tujuannya tercapai. Menggenggam kekuasaan itu. Mau dia menggunakan tipu daya sekalipun. Ya kan? Kondisi peperangan. Iya. Tatkala peperangan itu selesai, kembalilah bersatu untuk membangun bangsa dan negara. Kalau zaman dulu peperangan itu kan saling bunuh kan? Saling bunuh untuk kita berkuasa. Nah sekarang ini saling bunuhnya dalam tanda kutip. Itu loh. Oke, Pak Yuda. Masih nggak? Tadi kan kita bahas pengkhianatan dalam politik. Sekarang saya ingin tahu, ada nggak idealisme dalam politik? Idealisme ada. Ada, Pak. Ada idealisme, ada. Jangan anggap bahwa dalam politik itu nggak ada idealisme. Loncat-loncat. Idealisme itu apa pemahamannya? Idealisme adalah soal pikiran. Soal pikiran ketika kita bicara politik, bagaimana idealisme kita dalam berpolitik. Kalau saya melihat idealisme itu adalah dari gagasan. Ide. Bukan berarti sebuah idealisme itu bahwa kita harus bertahan dalam suatu partai. Setia pada suatu partai. Padahal partai itu jelas-jelas tidak lagi cocok dengan kita umpamanya seperti itu. Bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan? Bagaimana kita bisa menuju sebuah kekuasaan gitu loh. Idealisme itu adalah pemikiran, konsep yang harus kita jalankan dalam rangka bagaimana kita memperhatikan masyarakat. Idealisme itu adalah konsep atau pemikiran. Iya, tidak ada bahwa kita sebuah idealisme kita bahwa kita harus setia kepada partai politik kita. Tidak. Bukan itu, Pak. Dalam konteks kekinian itu sudah nggak zaman gitu. Dalam konteks kekinian. Iya. Nah, isunya saat ini Pak Prabowo mau ketemu dengan Ibu Megawati. Iya. Dan isunya PDIP akan koalisi dengan pemerintahan. Masuk sebagai bagian pemerintahan. Nah itu menurut Pak Yuda idealisme adalah sebuah konsep. Ya itu idealisme juga. Iya. Karena bagaimanapun kembali ke soal yang saya sampaikan tadi bahwa di Indonesia ini belum pernah ada satu partai politik pun yang saya katakan sebagai oposan murni gitu. PDI kan pasti juga berpikir idealisme lah. Idealisme saya bagaimana sih memperjuangkan kepentingan masyarakat ketika harus selamanya menentang kebijakan pemerintah. Pasti berpikir juga. Dan kemungkinan itu PDIP juga pasti berpikir tentang kekuasaan. Kemungkinan itu terjadi, Pak. Ikut berkuasa atau menjadi penguasa kan begitu. Ini pilihan. Ketika kemudian menjadi penguasa, target menjadi penguasa tidak tercapai, kan bisa saja kepada opsi berikutnya menjadi bagian dari kekuasaan. Itu kan idealisme, Pak. Sepanjang tujuannya ketika dia masuk kekuasaan, kemudian memikirkan masyarakat, kan begitu. Ini menarik, Pak. Idealisme adalah pemikiran dan konsep. Bukan sebagai idealisme terhadap objek atau partai. Iya. Idealisme itu tidak dalam konteks kesetiaan. Satu lagi, Pak. Tentang kata ini.
Ini hari ini banyak pemikiran saya berubah gara-gara membahas dua kata ini, pengkhianatan dan idealisme. Karena pemahaman kita di politik kan tidak seperti itu, Pak. Karena saya tidak begitu aktif terjun di dunia ini. Apa tadi yang saya mau tanya ya? Di dunia politik ini ada yang namanya oposisi koalisi. Terus apa yang tadi kok tiba-tiba lupa saya, Pak? Saya ingin bertanya mengenai idealisme, pengkhianatan. Tadi ada di pikiran saya sepintas. Nanti saya coba ingat lagi, Pak. Oke, kita yang lainnya sekarang, Pak. Pemahaman politik yang kita diskusikan tadi menarik, Pak. Di Bali dengan idealisme, saya bilang, di Bali dengan idealisme terhadap masyarakat umumnya di Bali, idealismenya adalah PDIP Perjuangan. Sehingga Bali merupakan basis benteng dari PDIP Perjuangan. Nah, itu kan idealisme, Pak, idealisnya dia, mereka. Ya. Sehingga Bali tetap menjadi benteng dari PDIP Perjuangan. Dibongkar dengan pemahaman yang Pak sampaikan tadi. Yep. Atas apa? Pilpres. Artinya, Coba gimana? apapun bisa terjadi dalam politik, Pak Arta. Apapun bisa terjadi dalam politik. Apapun bisa terjadi dalam politik. Pernah nggak berpikir bahwa seorang yang tadinya sangat idealis, Pak, idealismenya itu mencakup soal pilihan partai politik, nyak sing jadi pimpinan partainya bahwa saya tetap di partai itu. Tapi tiba-tiba berubah juga. Banyak. Jadi, oke, ketika masih ada, itu lebih saya katakan itu bagian dari pemilih tradisional. Dengan perkembangan generasi, pemilih tradisional yang mungkin selama ini udah apa ya, patron berpikirnya itu mungkin ya saya tetap bagaimanapun, kadang ada istilah kadong getih subebara gitu. Ya kan, tulang dan darah saya. ya itu juga boleh dikatakan sebagai sebuah idealisme gitu loh. Tapi idealisme yang apa istilahnya itu konservatif lah. Kalau di zaman politik sekarang ini idealisme yang konservatif gitu loh. Satu lagi, Pak. Orang politik itu senang sekali bicara atau memposisikan dirinya dalam posisi abu. Setuju nggak dengan kata-kata Orang itu, politik, Pak? Politikus. Tatkala ditanya, tatkala memposisikan diri, senang sekali memposisikan dirinya abu. Artinya tidak keberpihakan untuk mengkondisikan dirinya dia dengan tujuan nanti di kemudian hari. Setuju nggak dengan kata-kata itu, Pak? mungkin bisa dikatakan setuju, enggak juga ya. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Karena politik kan kadang-kadang identik dengan kita bertanya sama orang politik aja jawabannya abu. Jadi ya itu kembali ke pribadi masing-masing sebagai seorang politikus. Kan kita kalau kita bicara politisi ini kan dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang, ya kan? Kadang-kadang juga isi kepalanya berbeda-beda, gitu loh. Padahal dalam politik itu saya bilang itu adalah jalan. Ketika kita memilih jalan kita, ya berarti kita harus punya komitmen. Ya kan? Politik itu pilihan. A atau B. Kalau soal abu-abu ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Ada, tetapi tidak seharusnya seperti itu. Ada, tapi mungkin ada, tetapi di momen-momen tertentu. Nah, itu dia. Kadang ada istilah politik cari aman gitu. Nah, menjadikan dia abu-abu kan begitu. Satu lagi, Pak, yang terakhir. Terima uangnya,
belum tentu dicoblos. Nah itu idealisme juga. Karena memang tidak bisa dipungkiri. Ini bagian jalan mereka kekuasaan kan. Jadi ketika menggunakan cara-cara yang tidak baik, gitu kan, itu makanya dihalalkan dalam politik. Seperti yang dikatakan Machiavelli tadi, mau menggunakan kelicikan, tipu daya, bahkan pengkhianatan sekalipun. Ketika kemudian kita memberikan uang kepada pemilih, itu juga bagian dari sebuah perjalanan politik, usaha dalam berpolitik. Karena Walaupun kemudian itu dilarang sekarang. Dilarang, tapi Tapi kan semakin caranya bisa beragam cara bisa dipakai orang itu. semakin kelihatan, Pak, serangan pajar. Nah, ya ini bagian dari Strategi. bukan, ini bagian dari konsekuensi politik, konsekuensi pilihan politik kita dalam sistem politik kita. Jadi ibaratnya begini. Mungkin ketika memilih seseorang, money politik itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Karena dia bagaimana cara mempengaruhi pemilih kan. Jadi di situ kembali kepada prinsip pragmatisme lah. Jadi tujuannya apa sih? Apa yang saya inginkan? Bagaimana cara saya memperolehnya? Bagaimana saya mempengaruhi orang ini agar percaya pada saya? Ini kembali soal itu. Wow. Gitu loh. Jadi ketika oleh aturan itu kemudian dilarang, tetapi kan kembali lagi setiap orang punya cara. Nah itulah politik. Strategi. Strategi kita untuk mencapai kekuasaan itu. Pak Yuda, banyak hal yang baru kita tahu dari dunia politik. Banyak hal yang kita bisa pahami di dunia politik. Dan definisi politik, tujuan politik, idealisme politik, pengkhianatan apa ada apa enggak, dan pencapaian, semuanya memiliki akhir untuk kebaikan masyarakat. Itulah esensi politik. Esensi berpolitiknya seperti itu. Pak Yuda, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Arte. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Terima kasih sebelumnya. We are